Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa sehingga saya boleh ada di tempat ini. Yang kedua, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Petrus Ginanjar bersama dengan Ibu Tuti. Terima kasih buat kesempatannya ya, sehingga saya ada bersama-sama saudara. Perkenalkan, nama saya Nathanael, saya bersama istri saya Emi. Saya kemanapun selalu berdua ya, kecuali ya, mandi, susah diajak berdua ya. Tapi kami biasanya pelayanan kemana aja selalu berdua. Saya sendiri, bagi yang sudah kenal pasti nggak asing ya. Saya makin tua makin ganteng. Ya, dan yang baru, saya pelayanan bersama-sama Pak Gembala di tempat ini sudah lama ya. Dan kita sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan saya melihat satu pertumbuhan gereja Tuhan yang sangat luar biasa di tempat ini. Terima kasih buat para pelayan, para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengembangkan rumah Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan judul atau tema besar yang diberikan kepada saya tentang kuasa kesatuan, tolong diklik. Saya mencoba untuk mengingatkan kembali khotbah Pak Gembala kemarin hari Minggu. Jadi kesimpulannya ada 3 poin ini kira-kira, dan saya rindu ini harus sudah mulai melekat, karena kalau sudah seminggu seharusnya sudah, kalau hidup itu sudah direnungkan gitu ya. Cuma saya kembali mengingatkan betapa pentingnya kesatuan itu karena ada kuasa di dalamnya. Dan kuasa kesatuan itu mendatangkan kekuatan pelipat gandaan. Kuasa kesatuan itu mendatangkan pertolongan. Kuasa kesatuan itu mendatangkan berkat Tuhan. Banyak mujizat di sana. Banyak anugerah di sana. Jadi dengan kita bersatu, maka kita percaya ada pelipat gandaan. Dengan kita bersatu, kita percaya ada pertolongan. Dengan bersatu, kita percaya ada berkat dan mujizat yang datang, yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu minggu yang kemarin nggak sempat hadir dalam ibadah, nah ini khotbah beliau ya. Ini bukan khotbah saya. Saya hanya mengulang kembali supaya kita memahami betapa pentingnya kesatuan itu. Karena berkat-berkatnya sudah disampaikan oleh Pak Gembala di tempat ini, maka saya mencoba untuk memberi tema kecil. Dari judul yang besar itu, yaitu bagaimana membangun kesatuan itu. Karena kesatuan itu begitu penting. Saya memperhatikan flyer yang ada di IG, yang ada di IG GBIB tadi tempat ini tadi malam, anak muda kalau nggak salah hampir mirip, cuma saya belum dengar khotbahnya. Ya, cuma saya kok yang mau dibicarakan mirip, nah gitu ya. Cuma saya tidak tahu apa isi khotbahnya. Tapi kalau disampaikan Pak Gembala saudara, karena ada YouTube-nya, saya dengar berulang-ulang dan saya sangat diberkati. Terus sudah gitu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sekarang saya mau khotbah apa? Nah itu, kalau Alkitab kan masa orang sekolah Alkitab nggak tahu Alkitab? Ya tahu lah ya. Masa nggak ngerti nafsir? Ya tahu lah ya. Cuma masalahnya Alkitab kan sudah ditulis bertahun-tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Nah untuk menjadi aplikasi sekarang ini kan kita perlu petunjuk, kita perlu perenungan. Dan akhirnya ya hati saya digerakkan dengan judul kecil ini, yaitu membangun kesatuan, supaya ketika kesatuan terbangun, maka minimal 3 berkat yang ada di atas itu ya, di mana ada pelipat gandaan, di mana ada pertolongan, di mana di situ Tuhan mencurahkan berkatnya. Nah untuk itu saya mencoba untuk membantunya. Dan tentu saya senang ya kalau saya khotbah itu. Kenapa saya senang? Karena apa yang saya khotbah
biasanya hidup saya. Amen. Saya jarang berkhotbah itu yang saya tahu tapi saya belum lakukan, saya nggak berani. Karena nanti saya munafik dari atas mimbar, saya ngomong ceplos. Tapi orang lihat saya, istri saya, keluarga saya nggak seperti firman, nah itu berat, itu namanya munafik. Nah, saya bukan tipe itu, saya tipe praktisis. Saya tipe yang membaca firman dan dilakukan. Saya khotbahkan apa yang saya khotbahkan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya memastikan saya sudah ada di dalamnya dan terus menghidupinya. Supaya apa? Supaya minimal kalau kesatuan itu sudah begitu kuat, maka apa yang menjadi khotbah pertama kemarin hari Minggu, benarlah itu, biar ada pelipat gandaan, baik secara ekonomi, baik secara kuantitas, kualitas, secara khusus dalam ibadah raya jemaat Tuhan di tempat ini justru akan bertambah-tambah jiwanya kalau ada kesatuan, ada pertolongan, ada anugerah. Bahasa yang dipakai oleh pengkhotbah kemarin, beliau menyampaikan khotbah itu, saya perhatikan sangat-sangat full power. Betul itu. Nggak mungkin orang hidup bisa sendiri. Maka dengan kesatuan itu pertolongan terjadi. Dan akhirnya dia khotbahnya dari Mazmur 133 yang tadi lagu pertama pujian kita. Ya, bagaimana kesatuan itu. Walaupun saya agak sedikit kaget dengarnya ya. Kita boleh ribut tuh, singgung nama saya saudara. Ya, tapi tetap rukun. Ya. Dan betul itu, kalau sudah rukun maka berkat Tuhan itu diperintahkan. Jadi Tuhan yang gerak. Gua sudah gak mau diam ini. Aku lihat anak-anakku begitu bersatu. Maka di surga pun yang awalnya diam tanda kutip ya, bukan Tuhan itu diam ya, tapi akhirnya gerak. Tuhan gak mau diam. Dia perintahkan berkat. Amen. Turun ke atas kehidupan orang yang bersatu. Amen. Jadi itu kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu saya akan bicara karena begitu pentingnya kesatuan, maka saya akan khotbah bagaimana membangun kesatuan itu. Yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 21. Ini di antara ayat di atas tentang menjadi anak-anak terang orang Kristen, ke bawah itu tentang keluarga, hubungan suami istri. Hampir di tengah-tengahnya muncul ayat ini. Satu ayat ini. Jadi ini ayat adalah ayat untuk betul-betul anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Tuhan dan hidup akhirnya berkeluarga, menikah, membangun satu komunitas. Nah, di tengah-tengahnya ayat 21 ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi orang yang takut akan Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, prinsip yang paling mendasar adalah bisa merendahkan dirinya. Bukan minder, bukan rendah diri dalam pengertian minder. Jadi ini begitu penting. Kalau kesatuan mau terbangun, maka setiap orang, baik ada di kantor, baik ada di gereja, baik ada di rumah, satu sama yang lain harus merendahkan dirimu, merendahkan diri. Justru saya ambil hal yang sederhana sehari-hari. Apa? Jangan merasa paling. Orang kalau merasa paling kaya, orang kalau merasa paling pintar, orang kalau merasa paling bisa, nggak merendahkan diri, nggak ketemu kesatuan. Justru ketika makin merasa, Tuhan terima kasih, Engkau sudah berkati saya. Tuhan terima kasih, aku sudah mulai bisa. Tuhan terima kasih, aku sudah mulai kaya. Tuhan terima kasih, aku sudah mulai pintar. Justru semakin merasa seperti itu, harus semakin rendah hati. Maka saya kasih gambar itu adalah ilmu padi. Kalau orang Jawa gampang. Kalau padi itu ketika dia sudah mulai bertumbuh dan mulai mengeluarkan buah, kalau ternyata pohon itunya ke atas begitu,
Itu artinya kosong. Dia ingin menunjukkan dirinya, ini gua, tapi justru gak ada isinya. Semakin padi itu ada isinya, jadi ketika sudah mulai atas, mulai belajar, mulai bertemu dengan orang, mulai melihat sesuatu, ya, kalau masih di bawah kan orang nggak bisa melihat sesuatu. Kalau orang sudah mulai di atas kan mulai bisa melihat sesuatu. Justru hidupnya, filosofinya adalah makin merunduk. Ini penting. Semakin kita semakin merendahkan diri, semakin kesatuan akan terbangun. Semakin kita merasa justru paling, tapi terus rendah hati. Nah itu ketemu. Saudara membangun kesatuan, tapi kita mau terus nonjol begitu, nggak bisa. Makanya kalau belajar cari ilmunya Tuhan Yesus kan luar biasa. Tuhan Yesus Raja mulia, betul ya? Agung, perkasa. Tapi justru dia mau turun ke bawah. Supaya apa? Bisa ketemu orang yang di bawah. Siapa manusia yang di bawah? Manusia yang berdosa tadi. Yang manusia yang menjijikan. Manusia yang sudah nggak berbentuk, yang sudah moralnya hancur, hidupnya berantakan. Tapi Allah yang agung, yang mulia, yang suci turun ke bumi. Ketemu. Akhirnya ketika Allah yang agung ketemu dengan manusia yang menjijikan, akhirnya manusia tadi bisa belajar yang agung itu. Sekarang saya dan saudara bahkan tidak disebut anak dunia, kita disebut anak Allah karena ada yang agung yang turun ke bumi. Kita beri tangan buat Tuhan. Inilah kesatuan. Coba kalau Allah tetap duduk di tahtanya yang kudus, nggak akan ketemu dengan manusia. Apalagi kalau manusia mau mencari Tuhan, mau ketemu Tuhan. Bagaimana mungkin manusia berdosa ketemu dengan hal yang suci? Loh, dalam konteks perjanjian lama aja, kalau mau ibadah, imamnya kalau nggak kudus gak berani masuk ruang maha kudus untuk ketemu Allah yang kudus. Karena dipastikan pasti akan mati. Tapi karena ada yang agung turun ke bumi, ini adalah contoh yang indah bagi saya dan bagi saudara. Jangan ada yang merasa paling pintar, paling hebat, paling luar biasa. Itu sombong. Saya tidak akan khotbah tentang sombong upahnya apa. Pasti sudah saudara sering mendengar khotbah tentang sombong. Orang yang sombong itu udah nggak usah dibilang dia udah hancur duluan. Jadi sebelum sombong hancur sudah hancur sebenarnya orang itu. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Ketika orang saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saudara bisa bayangkan kalau ini diterjemahkan di rumah saja. Puji Tuhan saya punya istri satu ya, pendeta nggak boleh istri dua ya. Nanti masuk neraka kan? Ya memang hanya satu ya. Jadi saya ini punya pola pikir berbeda kadang-kadang dengan istri saya. Istri saya sekolah ekonomi, saya sekolah Alkitab, jadi beda memang. Tapi memang dalam hidup bersama, saya kasih tahu, kita harus saling merendahkan diri kita. Kenapa? Kalau kita merasa benar, saya hanya sekolah Alkitab, saya yang tahu tentang banyak Alkitab, tentang firman. Mami kan nggak pernah banyak tahu. Ternyata benar loh saudara. Kalau seandainya begitu, untung saya nggak begitu, Bu Gembala. Jadi itu jemaat lucu ngomongin sama saya. Om, kalau Om sama Tante khotbah, kayaknya lebih bagus Tante deh. Kaget saya saudara. Coba, dia nggak sekolah Alkitab, tapi ketika dia di mimbar, katanya jemaat bukan kata saya ya. Awalnya saya ya akad begitu. Masa sih? Nah, gitu ya. Tapi itu katanya mereka lah. Mereka yang di lapangan atau yang mendengar. Artinya memang kita nggak boleh merasa karena saya sekolah Alkitab sehingga saya merasa paling tahu tentang Alkitab. Yang nggak sekolah Alkitab seperti istri saya, seperti nggak tahu tentang Alkitab. Nggak boleh. Supaya kesatuan kita terjadi, saya menghargai istri saya. Saya begitu meresponi apa saja yang dibuat oleh istri saya. Demikian juga istri saya kepada saya. Dia meresponi apa saja yang memang harus saya lakukan sebagai kewajiban saya.
sehingga hubungan itu menjadi makin kokoh. Amin. Sama dengan di gereja. Kalau kita sudah merasa paling, nah itu berat itu. Tapi ketika kita saling merendahkan diri, banyak orang yang suka dan pasti dicari. Semakin saudara bisa merendahkan diri, semakin kita bisa merendahkan diri satu dengan yang lain, hubungan pasti makin bagus. Tapi kalau sudah ada satu orang yang sombong, orang yang pongah, orang yang merasa paling, itu mempengaruhi. Biasanya jadi kurang nyaman, jadi kurang enak. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita sungguh-sungguh supaya menerima kuasa kesatuan. Bangunlah kesatuan itu. Melalui apa caranya? Satu dengan yang lain, tidak merasa paling. Tidak boleh. Seandainya toh merasa paling, justru itu membuat kita semakin rendah hati. Seandainya saudara merasa diberkati, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih apapun itu, justru membuat engkau semakin merunduk, semakin rendah hati. Dan sudah begitu pasti kuasa kesatuan itu turun, maka pelipat gandaan akan terjadi, maka pertolongan Tuhan pasti terjadi, dan pasti berkat-berkat Tuhan pasti terjadi. Amin. Yang kedua, menghormati perbedaan. Suami istri dulu lagi ya, suami istri itu sudah berbeda, saudara. Yang pertama adalah laki, yang kedua adalah perempuan. Kalau laki sama laki itu namanya bukan suami istri, itu namanya lelaki sedang berduaan. Ya. Kalau suami istri itu ya pasti laki, itu pun sudah berbeda. Di gereja sama. Kalau saya lihat sekarang ini di pagi hari ini, ada yang muda, ada yang tua. Ada yang orang tua saya hadir sini ya. Ya udah lama sekali ya saya nggak berjumpa ya. Ternyata masih sehat dan kuat. Ya. Ya. Siapakah dia? Nanti saya kasih tahu saudara. Ya. Ada juga yang putih, ada yang hitam, ya. Ada yang putih banget gitu ya. Puji Tuhan gak ada hitam banget ya. Pak John termasuk bukan hitam, Pak John itu manis ya. Jadi kita harus bisa menghormati perbedaan supaya kesatuan terbangun. 1 Petrus pasal 2 ayat 17, hormatilah semua orang. Jadi semua orang harus dihormati. Bagaimana caranya? Cara menghormatinya itu, ya, kalau sederhananya dalam sehari-hari kita hidup bersama, sebenarnya ketika kita merasa bahwa oh dia anak Tuhan, saya anak Tuhan. Dia manusia, saya manusia. Yang repot itu begini, dia manusia, gua malaikat. Nah kalau itu yang agak berat itu ya. Sesama masih menyadari bahwa dia sesama hamba Tuhan, sesama anak Tuhan, sesama anggota gereja, sesama satu keluarga, sesama komunitas. Selama masih bisa memahami itu, nah akhirnya dia hadir dalam sebuah komunitas. Pahamilah, perbedaan itu justru bagus. Bahasa saya indah. Perbedaan itu kekayaan. Perbedaan itu menambah wawasan. Justru semakin berbeda, itu semakin wawasannya nambah. Kalau cuma sama, pengetahuannya 1 tambah 1, cuma 2 ya sudah. Kalau nggak ada 1 tambah 2, 1 tambah 3, yang dia tahu cuma 1 sama 1 kan sama. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika justru ada perbedaan, itu ada wawasan. Perbedaan kita bisa belajar banyak justru dari perbedaan itu. Nah, perbedaan itu indah. Pak Gembala memang harus diganti itu punya proyektornya ya. Apa mata saya yang sudah mulai buruk karena tua, atau memang proyektornya yang sudah mulai buruk? Di antara dua kemungkinan saudara. Ya, coba itu lihat pelangi, kalau di itu bagus ya. Di TV yang bagus sekali itu. Coba saudara, kenapa itu pelangi begitu indah? Begitu kaya.
Kalau orang, mungkin Ibu Gembala kalau melihat gambar ini pasti imajinasinya indah. Karena seorang seni, dari tulisan-tulisannya, dulu beliau saya itu, kalau Pak Gembala saya nggak tahu ya. Apa ya cuma begitu aja, udah itu pelangi aja itu. Pak Pendeta, ya udah pelangi ya pelangi lah. Tapi kalau orang yang itu nggak begitu. Begitu kayanya. Sampai dia memikirkan siapa, bagaimana bisa terjadi. Tapi kalau orang yang nggak paham, dia melangi, merah, kuning, hijau, enggak. Tapi kenapa ada di langit seperti itu? Peristiwanya seperti apa? Jadi banyak kekayaan bisa digali dari warna itu, saudara. Kenapa bisa warna itu? Kenapa bisa warna semacam itu? Banyak hal. Ketika perbedaan itu dihormati, justru menjadi sebuah kekuatan yang begitu hebat. Pelangi ini menjadi begitu agung, begitu mulia pemandangan saya. Karena saya melihat di belakangnya itu ada sang pencipta, di belakangnya itu ada sang pengatur alam jagat raya. Karena ada hujan, ada matahari, dan macam-macam. Dan kita bisa menghormati kalau terjemahan sesama kita. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang minta maaf, yang ngeyel. Ada loh, Pak Gembala ya. Jemaat yang ngeyel itu jangan diusir. Karena kalau diusir yang ngeyel, nanti datang yang ngeyel lagi. Jadi itu udah biasa. Ada yang ngeyel, ada yang diem aja kalau nggak dibutuh kepalanya gitu. Dia nggak ngomong-ngomong gitu. Ada, nggak apa-apa. Jadi baik yang diem, ada yang ngerocos. Apa ngerocos bahasa Indonesia? Ya udah ngerocos saja lah, dimengerti sendiri lah ya. Ada begitu, ada yang usul terus, ada. Tapi ada yang nggak usul, disuruh pendapat, diam, nggak masalah. Nggak ada persoalan. Bukan berarti yang ngerocos tadi jelek, atau yang diam itu emas, katanya diam itu kan emas, katanya enggak. Pokoknya baik yang diem, baik yang ngerocos, baik yang bawel, baik yang apa, itu perbedaan. Kalau dirangkum, itu justru menjadi sebuah kekayaan yang hebat, keindahan yang luar biasa. Hormati orang yang diem itu, hormati orang yang berbicara itu, hormati orang yang sederhana, hormati orang yang kurang sederhana, hormati orang yang paling bawah, hormati yang bukan orang punya kedudukan. Siapapun harus dihormati, supaya kesatuan terjadi. Manusia normal ya, manusia normal. Tapi saya sudah bertumbuh. Pelayanan saya mungkin 5-6 tahun awal itu belum ke apa yang saya khotbahkan sekarang ini. Kadang-kadang saya kalau melihat orang kaya gitu ya, saya segan. Jadi segan sekali. Terus sungkan. Tapi kalau melihat orang yang miskin banget gitu, lu mirip gua. Jadi nggak ada hormatnya, nggak ada segannya. Itu fakta, saudara. Tapi ketika dengan bertumbuhnya pembelajaran pelayanan penggembalaan, saya ngerti. Ternyata Yesus memperlakukan mau orang Farisi, orang Saduki, benar ya benar, salah ya salah, tapi yang benar yang salah dibenarkan. Tapi Yesus menghormati orang yang kaya seperti anggap aja Sakeus, ya orang yang sederhana, orang Lewi, Matius, pemungut cukai, mungkin siapapun ketemu orang kaya apapun, Yesus begitu menghormati. Orang yang miskin-miskin dilayani begitu dengan baiknya, dihormati dengan begitu luar biasanya. Jadi baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang pintar, yang bodoh, yang ketemu orang-orang yang pintar, ketemu orang-orang yang bodoh, Yesus begitu menghormatinya. Nah itu harus kita kembangkan supaya kesatuan terjadi. Orang itu tersinggung ketika dia merasa nggak dihormati. Karena esensinya semua manusia itu mau miskin, mau kaya, mau ganteng, mau gak ganteng, ya mau kaya apapun, ya itu kepingin dihormati. Semua. Cuma kalau sudah bertumbuh, enggak. Minta maaf ya, hidup saya kayak gini kalau sekarang ya, mungkin kalau dulu masih agak tersinggungnya. Dulu itu mungkin 21 tahun yang lalu. Ya pelayanan mungkin baru 6-5 tahun ya.
Kalau cuma kayak sikapnya nggak bagus gitu, saya jadi kesel. Kalau sekarang ya, cuma mau bagus nggak bagus, memang gua pikirin. Artinya tetap hidup saya bukan karena sikap orang, hidup karena saya karena firman. Jadi kalau sudah hidup karena firman, kita bertumbuh dalam firman, enak. Cuma kalau hidup karena orang, dia ngeselin, kita bisa jadi kesel. Dia minta maaf ya, menghina kita bisa menjadi terpancing untuk melakukan sesuatu yang nggak baik. Tapi kalau sudah dewasa, nggak boleh begitu. Katakan amin. Nah, saya mengajak kita harus menghormati, karena faktanya orang dihormati itu senang, dan menghormati itu membangkitkan sebuah kesatuan. Semakin orang nggak dihormati, dirasa dihinakan gitu, dia jadi apatis. Tapi kalau orang dihormati, dia jadi bangga, dia jadi sukacita, dan dia jadi senang. Dan percayalah, kalau orang itu dihormati, minimal dari dirinya ada motivasi untuk hidup menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah hina, kita hinakan. Nggak usah dihina aja sudah terhina, apalagi dihina, jadi terhina-hina. Jangan, saudara. Jadi mari kita menghormati semua orang. Jangan, ini nih, ada orang yang keliru. Tolong please ya. Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Oke. Coba yang sudah menikah itu, saya heran loh. Itu nggak salah sih, tapi itu nggak benar. Ada orang begitu bisa menghormati pendeta, tapi nggak bisa menghormati istrinya, nggak bisa menghormati suaminya. Keliru. Saudara bisa bayangkan kalau ketemu Pak Pendeta, salam, oh tante, ketemu istrinya, mah, gimana anak-anak? Diurus sudah, baru nyampe saudara. Enggak bilang, salam mama, salam papa, kan enak dengerin gitu. Ya tuh, mah udah masak belum? Coba, dengerin aja udah kita udah ya tuh, coba. Kadang-kadang hal sepele ini perlu ditingkatkan, yaitu kita menghormati juga pasangan kita. Katakan amin. Jadi biasakan anak-anak kita hormati. Kita pendapat, pokoknya harus seperti itu. Ya jangan, itu tadi kalau memang sudah beda, artinya kalau gembala, pendeta, apa memang mereka layak dihormati, tapi bukan berarti orang lain tidak dihormati. Jadi kita harus menghormati semua orang. Pak John saya hormati yang sudah kenal, Pak Gembala saya hormati, Ibu Gembala saya hormati, ya orang tua kami saya hormati, saudara-saudara yang sudah kenal, anak muda saya hormati. Kami harus belajar begitu, saudara. Supaya apa? Supaya kesatuan terbangun. Cepat kali Pak Gembala. Amin. Yang ketiga, kalau ini ayat favorit, artinya semua ayat itu bagus. Cuma saya karena menghidupinya dari orang-orang yang sederhana, jadi ayat ini ayat yang bagus. Kita harus mencari kesenangan bersama. Jadi kita harus buat senang semua. Jadi bukan salah satu, tapi bersama. Contoh nanti saya kasih contoh sederhana. Dan ini bagus, nanti kesatuan akan terbangun kalau semua itu mencari kesenangan bersama. Bukan kesenangan dirinya. Kalau cari kesenangan dirinya, kesatuan nggak terbangun. Tapi kalau kesenangan bersama, pasti kesatuan akan terbangun. Dan minimal 3 berkat khotbah kemarin itu saya imani. Saya aja imani. Saya nggak mendengar langsung di sini, saya dengar dari YouTube. Saya imani. Dan saya sudah merasakan, nanti saya tutup dengan kesaksian, bagaimana kuasa kesatuan itu. Benar itu. Itu betul. Pelipat gandaan itu betul. Pertolongan Tuhan itu betul. Berkat Tuhan dicurahkan itu betul. Dan ternyata itu tidak datang dengan sendirinya langsung begitu. Kesatuan harus kita bangun. Katakan amin. Pertama, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jangan merasa paling. Itu pesannya. Saya nggak bahkan merendahkan diri itu seperti apa, tapi saya gambarkan pokoknya jangan merasa paling dulu. Jangan merasa paling. Yang kedua, menghormati. Harus menghormati. Bahasanya menghormati itu gini, memberikan posisi pada orang itu lebih baik, tanda kutip, dari diri kita. Kalau kita menempatkan orang itu lebih rendah, kita nggak bisa menghormati.
Tapi kalau saya menempatkan siapapun lebih tinggi, lebih penting, lebih bernilai, nah saya bisa menghormati. Jadi kita berusaha untuk bertemu dengan seseorang, dia lebih penting. Ada kutip ya, artinya itu hanya sebuah ungkapan untuk mendorong kita bisa menghormati seseorang itu. Dan yang terakhir, nah ini, mencari kesenangan bersama, bukan mencari kesenangan diri sendiri. Roma 15 ayat 1 dan ayat 2, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama kita demi kebaikannya untuk membangun. Udah, kalau sudah begini nih, udah. Saya tidak tahu ya, tadi saya turun di bawah itu ada semacam beras, Indomie, macam-macam. Wah, itu bagus. Itu bagus. Saya berarti gereja ini gereja diakonia, gereja yang hidup. Amen. Gereja kalau nggak ada diakonia, berat itu. Ya, berat. Tapi kalau ada itu udah pasti bagus. Jadi saya sudah bisa membayangkan saya masuk ke ruangan ini, gerejanya bagus, indah, luas, dan seger gitu ya. Terus saya lihat saudara-saudara, wah senang. Minta maaf tadi, saya nggak terlambat sih, saya nggak datang jam 8 kurang 1 menit, jadi nggak terlambat. Cuma naiknya terlambat dulu ya saya lihat. Saya nggak terlambat, saya tadi kurang 1 menit saya atau kurang 2 menit ya. Kurang 4 menit ada di parkiran ya. Baru jalan ke sini kurang lebih 2 menit. Jadi saya nggak terlambat ya. Saya nggak pendeta yang suka terlambat. Nah, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Itu cara membuat senang orang. Jadi kalau saya merasa nggak berdosa, terus saya melihat orang berdosa, justru saya nggak merasa paling benar. Enggak. Karena saya merasa kuat, justru saya harus membantu orang yang berdosa tadi bagaimana supaya dia tidak berdosa. Kebalikannya orang dunia, orang Kristen, anak Tuhan yang belum ngerti, dia Kristen, merasa benar, temannya salah, berdosa, diyakini. Nah itu salah. Itu nggak akan pernah membangun sebuah kesatuan. Itu cari senengnya karena dia merasa benar, apalagi ngadu pada satu masalah dalam komunitas, yang satu berdosa, yang satu enggak, diadukan. Itu bukan cara yang saya maksudkan di sini. Kalau temenmu, contohnya satu pelayanan, atau ada yang masih merokok, contohnya ya, terus merokok itu dirasa bersalah, ada satu gereja yang nggak ada masalah, tapi ada gereja yang jadi masalah, bukan? Atau dia kena narkoba, atau dia minta maaf, reset, atau dia apa? Kalau kita tahu bahwa dia adalah anggota, sesama anggota tubuh Kristus, yang enggak, justru seharusnya merangkul, bukan menghakimi. Apalagi dicerita-ceritain sama temennya, kamu jangan bergaul sama dia, hindari dia. Enggak begitu polanya. Harus mencari kesenangan bersama, karena sudah dalam satu keluarga, kalau itu keluarga, satu gereja, kalau itu gereja, satu pekerjaan, kalau itu dalam, harus justru saling menopang. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Jadi jangan yang sudah lemah dilemah-lemahkan, diinjak-injak, jangan. Kesatuan gak akan terbangun ketika terpecah-pecah seperti itu. Yang satu merasa paling benar, yang satu merasa paling bersalah, jangan. Hidup esensinya sebenarnya kalau di mata Tuhan kita semua salah semua, cuma sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gak ada orang yang merasa paling tadi yang di atas kembali lagi. Tapi justru ketika kita saling menguatkan, saling menopang. Kalau digaris bawahi di situ adalah jangan ada jadi hakim. Di rumah jangan ada, bahasa saya ya, ruang persidangan. Di gereja jangan ada ruang persidangan. Ruang persidangan itu adalah di kantor kehakiman, di kejaksaan sana. Di sana ada pendakwanya, di sana ada pembelanya. Tapi kalau di rumah itu keluarga. Gereja itu keluarga. Tidak boleh ada yang menghakimi siapapun, jangan.
Supaya kesatuan terbangun, jangan menghakimi. Yang benar adalah menolong, menopang, mencari kesenangan bersama. Katakan amin. Berusaha menciptakan kebahagiaan dan masing-masing mengkikis egonya. Kalau sudah begitu, berkatnya turun. Saya tidak tahu Pak Gembala, saudara dengan Ibu Gembala itu bersaksi tentang keluarganya atau tidak. Ya, tapi kalau yang saya tahu, beliau orang luar biasa. Nah, karena saya tidak tahu, lebih baik saya cerita tentang diri saya dan diri dia. Saudara, saya dengan istri ini pernikahan yang awalnya tidak disetujui. Kenapa? Karena istri saya orang cukup, saya orang yang sangat-sangat kurang cukup. Bahasa sederhananya miskin gitu aja. Ngomong gitu aja susah banget. Singkat cerita, saya punya iman. Jadi makanya tadi saya nggak khotbah tentang Tuhan dan iman. Ini aplikasi kehidupan orang Kristen aja. Tapi dengerin. Singkat cerita, saya benar-benar belajar hidup itu seperti kata Firman. Singkat cerita, karena berkat dan mujizat, tentu karena doa kesatuan hati kami ya. Bahasa beliau mengambil Matius kemarin ayat pasal 18 dan 19 ya. Jika 2-3 berkumpul suatu sepakat ada kesatuan begitu luar biasa, berkat dicurahkan. Dan itu betul. Akhirnya kami berdoa, kami sepakat. Saya membangun yang betul-betul seperti itu. Apa yang terjadi? Akhirnya singkat cerita kami menikah. Dan ketika menikah, ya kami menjalankan hidup seperti kata Firman. Singkat cerita kami ada di Jakarta, kami berdua. Singkat cerita kami persis melakukan apa yang tadi saya ceritakan, yaitu materi khotbah saya, bagaimana membangun itu dan apa dampaknya. Saya belajar untuk bisa merendahkan diri saya. Saya orang temperamen, saya orang kasar, saudara. Saya kalau ngomong tidak hanya ngomong yang tajam, tapi dulu ya mukul, ya. Saya bukan mukul istri, maksudnya sebelum nikah saya kasar. Nah, ketika saya sudah menikah, betul-betul prinsip Firman tadi itu. Saya lihat istri saya dari orang cukup, dia melihat saya, itu juga sama merendahkan dirinya. Pokoknya bahasanya gini, itulah apa mungkin karena cinta itu buta ya. Mas, pokoknya aku wis oleh sampean wis bahagia. Begitu sudah, artinya gini. Yang penting dia dapat saya udah luar biasa gitu. Dia nggak lihat saya siapapun. Tapi memang betul dia betul-betul merendahkan dirinya. Dia nggak seperti apa, nggak merasa seperti, dan minta maaf tidak pernah keluar dari mulutnya kata menghina buat saya. Tidak. Dari awal pernikahan. Yang kedua, bagian yang kedua itu betul-betul diterjemahkan. Dia sangat menghormati saya, minta maaf. Kalau dia mungkin ada hati yang kurang nyaman selama pernikahan, dia belum sampai hari ini 28 tahun pernikahan kami sedang berjalan sekarang. Minta maaf, belum pernah di depan jemaat, depan teman dia itu marah atau minta maaf, dia itu melakukan seperti ya merendahkan saya. Tidak. Dia sangat menghormati saya. Walaupun saya orang yang miskin tadi, saya orang yang biasa-biasa tadi, dan saya sama. Ya, dulu ada Bu Jacqueline ini, Bu Jacqueline sudah pernah dengar kata Bu Jacqueline? Dan Bu Jacqueline ledek saya, kurang lebih seperti ini. Ya, Pak Nathan dapat Bu Emi itu berkah, Bu Emi dapat Pak Nathan itu musibah. Gitu saudara. Itu Bu Jacqueline. Ya betul Bu. Lah faktanya lah Pak, Bu Emi kok bisa cinta Pak Nathan, itu ada apa dengan Pak Nathan? Dia nggak tahu saya orang India berantem gitu. Dan yang ketiga ini, saya berusaha untuk namanya saling buat bahagia. Istri saya ngomong gini, sayang, tapi
pelayanan. Kamu harus bantu saya. Kalau kamu mau bantu saya, ya saya mungkin bisa pelayanan full time. Singkat cerita, dia mau. Singkat cerita, bantu. Dia justru melengkapi apa yang kekurangan saya, tidak menghinakan apa yang menjadi kekurangan saya. Saya lengkapi juga apa yang menjadi kekurangan dia. Kekurangan dia dulu ya, bukan sekarang. Dulu kurang senyum. Makanya saya senyum terus di jalannya, saya senyum sendiri gitu. Itu praktek saudara. Saya itu kalau khotbah jadi gembala, jadi pendeta itu saya senyum terus latihan, karena saya juga nggak bisa senyum. Coba kalau sesama orang nggak sama-sama senyum ada di rumah, apa yang terjadi kayak patung saudara. Dan apa yang dampaknya? Dengarkan. Kami terima pelipat ganda. Amin. Pelipat gandaan yang pertama adalah genapi firman, saya punya anak 3. Pelipat gandaan bukan? Dari 1 jadi 2, 2 jadi 1, sekarang jadi 4. Pelipat gandaan dalam konteks kecukupan kami sangat diberkati. Amin. Hidup kami tidak kekurangan. Sejak kami nikah sampai hari ini, Tuhan memberkati kehidupan kami. Amin. Kita tepuk tangan. Saya tidak bisa ceritakan itu yang itu bisa jadi sombong dan lebih ke duniawi. Tapi maksud saya bukan itu. Saya hanya mau ceritakan betul bahwa kesatuan itu. Pertolongan Tuhan jangan ditanya lagi. Begitu banyak. Dan mujizat Tuhan itu begitu banyak. Kenapa? Karena kami membangun kesatuan. Amin. Saya kasih satu kalimat pendek, tapi jangan iri. Pak John, Pak Gembala, Bu Gembala, sampai detik ini aku belum bertengkar. Amin. Ya, jadi jangan bilang kemarin itu ribut biasa, itu biar nama saya aja. Tapi saya minta maaf, saya tidak mau bertengkar. Sampai detik ini minta maaf ya, saya nuding bentak istri belum pernah. Istri saya memperlakukan seperti itu juga belum pernah. Bentak saya, menghinakan tidak pernah. Pantesan kalau ada kesatuan, maka ada pelipat gandaan, maka ada berkat dan pertolongan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Jangan merasa paling. Katakan amin. Buat dirimu untuk saling menghormati. Jangan jadi hakim. Enggak boleh. Biarlah kita satu dengan sama yang lain. Kita memberikan apa? Sukacita, kebahagiaan. Buat senang. Jangan buat senang. Katakan buat senang. Buat senang. Bukan senang. Bukan senang. Bahasa Indonesianya senang apa? Gak ada ya? Jadi kita harus buat senang, bukan buat senang. Buat sukacita. Kalau kita kuat, tolong yang tidak kuat. Kalau kita merasa benar, bantu yang tidak benar. Bukan untuk direndahkan, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dicaci. Jangan. Supaya apa? Supaya kuat saat kesatuan terjadi. Klik kesimpulan, ketika kesatuan sudah terbangun, maka percayalah mujizat, berkat, kebaikan Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita membangun kesatuan dengan saling merendahkan diri kita, saling menghormati perbedaan, saling mencari kesenangan bersama. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita